Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat terakhir di tahun 2024. Hari ini hari Jumat 27 Desember 2024. Gak kerasa 4 hari lagi kita akan segera menutup tahun 2024. Dan besok harinya kita telah membuka lembaran baru di tahun 2025 yang merupakan tahun ular. Tahun 2025 itu. Saya mendoakan Anda semua di tahun 2025 nanti tambah sehat, tambah bahagia, tambah sukses, tambah sejahtera, tambah makmur, tambah sehat, tambah panjang umur, tambah berkah, dan ditambahkan hal-hal yang baik dan membahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari zodiak Anda apa atau sio Anda apa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kalau masalah kepercayaan kepada zodiak atau sio yang konon katanya paling beruntung dan paling bahagia, atau mungkin ada yang mengatakan paling apes di tahun depan 25 nanti, ya itu semua saya pulangkan kepada masing-masing aja. Tapi yang jelas, kalau prinsip saya, kalau memang itu beneran terjadi, ya itu memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Tapi kalau memang tidak terjadi, ya itu bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, kalau saya kenapa entah punya ini ya, dalam kasus pentersangkaan Hasto Kristianto ini, memang ketara banget sebenarnya motif politiknya. Ya, tapi ini juga bisa jadi pelajaran sih. Pelajaran buat PDIP yang juga punya peranan dalam melemahkan KPK, agar seenggaknya dalam membuat satu putusan pengesahan undang-undang atau pembuat undang-undang itu dipelajari dulu ya. Tapi ya sudah, itu kesalahan yang sudah saya maafkan ya. Bukan karena saya mentahbiskan diri saya sebagai bagian dari simpatisan PDIP, dan saya beberapa kali menyatakan akan bergabung dengan PDIP di waktu yang tepat nanti, lantas kemudian saya maafkan, enggak gitu loh. Tapi karena ya mungkin itu adalah sebuah hal yang mungkin tidak disengaja atau bagaimana, wallah alam bisawab. Saya memang sampai sekarang konsisten menolak pelemahan terhadap yang namanya KPK. Apa yang dikatakan teman saya Bung Dede Kendro itu benar, sahih kok. Saya tidak bantah itu ya. Makanya sekarang harus ada RUU untuk menguatkan lagi KPK. KPK sebagai lembaga yang independen, atau kalau perlu dijadikan setaraf menteri, agar lebih maksimal KPK itu dalam bekerja nantinya. Jadi setaraf menteri agar KPK itu lebih kerjanya maksimal gitu. Kerjanya maksimal. Jangan di bawah kementerian juga, karena repot nanti supervisi, koordinasi dengan menteri, apa ini dan itu gitu loh. Jadi memang langsung independen saja ya, independen. Seperti itu sih. Jadi KPK sebenarnya tidak perlu dibubarkan, tapi dievaluasi gitu. Nah, sekarang saya mau komentari tentang
surat edaran dari Mensesnek ya, berkaitan dengan pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi pimpinan kementerian alias menteri, kepala lembaga negara, kepala instansi maupun kepala daerah, dengan segala ketentuan ABCD yang diatur dalam surat edaran itu. Apa tanggapan saya? Saya tidak setuju. Loh, kenapa nggak setuju? Lah, Pak, saya boleh dong mengemukakan pendapat yang nggak populer sama sekali. Masa ya saya harus mengeluarkan pendapat yang populer terus, atau mengeluarkan pendapat yang sama terus, ya? Kayak kalau memang itu adalah hal yang saya setujui, pasti saya akan keluarkan pendapat yang setuju dengan alasan yang populer juga. Tapi untuk beberapa kasus kan saya boleh dong mengeluarkan statement yang gak populer, termasuk ini. Ini saya akan keluarkan statement yang gak populer tentang surat edaran dari Mensesnek itu. Saya tidak setuju, kenapa? Karena mohon maaf gitu ya, gak mungkin lah para pejabat-pejabat negara itu melakukan perjalanan dinas ke luar negeri itu untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Enggak gitu loh. Lah masalah mereka mau foya-foya apa gimana ya, buat saya selama masih selama masih menggunakan kantong pribadi mereka ya enggak begitu jadi masalah. Tapi lain halnya kalau mereka foya-foya dengan menggunakan uang negara, itu nggak boleh. Ya tapi kalau mereka masih punya kantong pribadinya, masih punya uang di dompetnya, di sakunya, di rekening banknya atau di bank accountnya, ya nggak apa-apa gitu loh. Saya sekali lagi boleh loh mengeluarkan statement yang nggak populer gitu loh. Makanya saya setuju gitu. Dan para pejabat negara melakukan perjalanan ke luar negeri pun juga ada alasannya. Ya mereka sekolah di luar negeri, ngambil master atau ngambil doktor, jadi pembicara seminar, jadi pembicara di forum internasional, ya kan? Jadi pembicara di forum internasional, jadi macam-macam, ada yang ada petugas diplomatik dan sebagainya. Ya saya sangat nggak setuju kalau dibatasi dengan surat edaran seperti ini nih, dengan alasan efisiensi pemerintahan. Yang harus dilakukan untuk melakukan efisiensi pemerintahan adalah jangan bikin kabinet sebanyak itu. Ini aja kabinet udah 48 menteri, 56 wakil menteri. Total ada 123 ya pejabat yang dilantik di kabinet merah putih. Ya, ini kan udah banyak banget, terbanyak semenjak era reformasi, dan nomor 2 terbanyak setelah kabinet Dwi Korra II di zaman Soekarno dulu. Ini kan kabinet 100 menteri namanya. Yang harus dilakukan kalau untuk mengefisienkan pemerintahan itu adalah dikurangi jumlah kementeriannya dong, ya kan? Undang-Undang nomor 61 tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ya itu penyebabnya. Jadi presiden bisa bentuk kabinetnya sesuai dengan kemauannya presiden, gitu loh. Nah ini menteri banyak banget, 48, 7 Menko, 41 menteri, iya kan? Ya ini udah salah kaprah gitu loh. Yang harus kalau mau melakukan efisiensi pemerintahan, jangan bikin kabinet segemuk ini, tapi dikurangi. Atau kemarin sudah bagus tetap maksimal di angka 34, ya sudah 34 saja, gak usah banyak-banyak gitu loh. Lah kalau kita bicara masalah Pak Prabowo itu backgroundnya kan militer. Kalau militer itu dia visionary
and strategic visionary leadership. Jadi Pak Prabowo ini percaya bahwa organisasi dengan kepemimpinan makro itu lebih efektif. Pak SBY militer tapi jumlah menterinya nggak banyak-banyak tuh, cuma 34. Pak Harto kabinet pembangunan 1-7 jumlah menterinya tidak lebih dari 40. Semuanya di angka 30-an. Nggak banyak-banyak. Nggak pernah banyak. Paling banyak itu di kabinet pembangunan Pak Harto itu cuma 38 menteri. 38 menteri saja. Nggak ada yang lebih. Di kabinet reformasi yang paling banyak kabinetnya Habibie kalau saya tidak salah. Ada 36 menteri. Sampai setelahnya dibatasi maksimal 34. Lah kenapa itu nggak diikuti? Akibat sudah menterinya 48, wakil menteri 56, isinya cuma bagi-bagi jabatan, kong kali kong, bagi-bagi kue kekuasaan. Ya salah lah. Ya salah. Mestinya yang dilakukan adalah dikurangi. Tirulah Presiden Javier Milei gitu loh, yang membubarkan banyak kementerian tapi mengubahnya menjadi sebuah sekretariat. Ya, sekretariat. Ada sekretariat dalam negeri, sekretariat keuangan, macam-macam banyak. Ya, jadi jumlah menterinya Javier Milei di Argentina itu hanya ada, kalau saya tidak salah, ada 9 ya. 9. Kalau saya tidak salah, ada 9. Ada 9 kalau saya tidak salah. Ya, karena Milei percaya dengan small government, pemerintahan kecil. Kalau Prabowo ini kan saya lihat lebih percaya macro government, pemerintahan yang besar. Beda dengan Jokowi. Jokowi itu karena background bisnis, latar belakangnya bisnis, dia lebih arahnya ke entrepreneurial leadership. Jadi dia pay attention to detail, memastikan quality controlnya dan sebagainya, makanya sering turun ke lapangan. Gitu. Beda dengan Prabowo. Kalau Prabowo kan usia udah sepuh, badan gemuk kayak gitu, kaki udah encok, sakit-sakitan pula. Ya kan? Makanya dibantu 7 Menko. Itu. Karena untuk membantu keterbatasan Prabowo dalam hal usia dan kesehatan untuk mengecek quality control dari kebijakannya, sehingga lahirlah banyak kebijakan-kebijakan yang bagi saya ini syarat akan blunder. Kenapa? Karena QC, ibarat satu produk, QC-nya tidak diuji, tidak dipantau hasil produksinya, sehingga produknya diragukan, QC-nya atau quality produknya atau build quality-nya diragukan. Gitu. Ya, mungkin ini aja dari saya untuk obrolan Palu Gada Jumat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.